Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ku kecil belajar peduli, kelak ku besar lebih tanggung jawab. Aku cinta keluarga, ku berkarya untuk Indonesia, ku berkarya untuk Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini What the Bullshit episode ke-23. Insya Allah kita akan bahas tentang buku The Three Series. Nah, buku tentang 3 kekonyolan. 3 kekonyolan. Merespon juga tentang kejadian yang baru-baru aja terjadi. Peristiwa yang baru saja terjadi terkait dengan gonjang-ganjing politik di Indonesia. Betapa konyolnya betapa konyolnya sistem politik yang ada di Indonesia ini yang membuat kita masyarakat itu juga akhirnya bersikap konyol untuk tidak bisa tidak bersedih, tidak bisa tidak merasa kecewa, tidak bisa tidak peduli. Cuma ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari Tony Ross di sini tentang bagaimana kita merespon sebuah kekonyolan, karena sejatinya banyak sekali hal-hal konyol di sekitar kita, dan sedikit tidak bagaimanapun kita harus mau tidak mau akan menghadapi masalah-masalah kekonyolan itu. Misalnya tentang kita tahu bahwa uang itu bukan segala-galanya, tapi seakan-akan segala-galanya itu butuh uang. Itu konyol sekali. Termasuk juga ini seorang ayah ingin yang terbaik untuk anaknya. Itu wajar ya. Seorang ayah ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kemudian si ayah itu menghalalkan segala cara agar anaknya itu mendapatkan apa yang diinginkan. Itu konyol. Merubah sistem, melakukan segala sesuatu untuk bisa anaknya itu maju, itu konyol gitu. Dan bagaimana kita menghadapi kekonyolan ini, kan begitu. Nah, ini sedikit insight saja bahwa Allah SWT itu memberikan sebuah peristiwa atau pembelajaran kepada kita tentang istilah istidraj. Istidraj itu sebuah kemudahan yang Allah lakukan untuk orang-orang yang berbuat buruk. Nah, orang-orang yang berbuat buruk itu Allah berikan kemudahan, istidraj, kemudahan untuk melakukan hal yang buruk itu, sehingga mereka nanti tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat, karena dia sudah mendapatkan segala sesuatu itu di dunia yang sedikit ini. Sedangkan untuk sesuatu yang banyak, yang besar, yang lama, yang langgeng, yang abadi kelak, dia tidak mendapatkan sama sekali. Saya ceritakan ini kepada anak-anak di tema tentang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, atau iman kepada sesuatu yang terjadi sesudah mati. Ini di sini ada satu poin penting dari Allah SWT tentang istidraj, di mana seseorang itu akan diberi kemudahan untuk berbuat buruk, mendapatkan segala nikmat di dunia, hingga akhirnya nanti dia di akhirat tidak mendapatkan apapun sama sekali. Ini berarti kita harus gimana? Nah, bocorannya itu kita harus membiarkan. Kita harus membiarkan melakukan segala sesuatu seperlunya saja. Kita perlu nggak sampai harus demo ke DPR. Kalau emang itu perlu menurut Anda, lakukan. Kalau dalam lingkup, dalam konteks, dalam pekerjaan sesuatu yang bisa Anda rubah, maka lakukan. Ini yang disampaikan oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga ketika membahas teori-teori Adler dalam buku ini. Kita akan selalu dihadapkan pada 3 pilihan. 1. Betapa malangnya aku. Negeri ini begini, ekonomi seperti ini, politik carut marut, dan seterusnya. Betapa malangnya aku. Dan kita mengatakan orang jahat itu, dia melakukan ini, dia memanipulasi, dia merubah berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dia itu tidak pemimpin, dia itu pengen jadi kerajaan, dan seterusnya dan sebagainya. Betapa malangnya aku dan orang jahat itu. Ada satu lagi yang Adel sampaikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sini, di buku The Three Series,
udah 5 menit baru mulai ya. Di The Three Sillies ini Tony Ross menyampaikan ada beberapa orang nih anak ya nih. Ini saya sambil sama Ibrahim ya. Three Sillies. Ya. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang tampan dan bijaksana bernama George yang mencintai seorang perempuan atau gadis cantik tapi konyol bernama Jess. George dan Jess ini ingin menikah. Jess mengatakan, kau harus ketemu dengan orang tuaku. Maka ketika George mengajak ketemu orang tuanya, ternyata George disuguhi kue lalat dan apa ini? Jeli ikan dan minuman pisang. Oh, ini kayak gini. Konyol sekali. Kue lalat, jeli ikan dan minuman pisang. Yang kemudian dibuang oleh George ke jendela ketika yang lain tidak tahu. Bahkan dengan begitu konyolnya, ibunya Jess menuangkan kopi atau teh di kepala Jess. Benar-benar konyol. Kemudian ayahnya Jess meminta Jess mengambil bir di ruang bawah tanah. Tiba-tiba Jess berseru, "Ah! Takut, ada apa?" Semua orang datang. "Lihat, ada palu di atas. Nanti kalau aku menikah, aku punya anak, lalu aku menyuruh anakku datang untuk mengambil bir di sini. Kalau anakku kejatuhan gimana dong?" Konyol. Dan semuanya juga bertanya, "Ah, bagaimana ini kalau terjadi? Pasti kita akan sedih sekali." Dan seterusnya dan sebagainya. Konyol sekali ya. Si George berkata, "Aduh, kok bisa ya ada keluarga seperti ini? Udah, aku pergi aja lah." Aku berkata, kalau aku bertemu dengan orang yang lebih konyol daripada kalian, aku akan menikahi Jess. Kira-kira begitu. Akhirnya dia berjalan-jalan. Dia bertemu dengan orang, udah berjalan jauh ya. Dia bertemu dengan seorang nenek tua yang memiliki seekor sapi. Dan nenek itu berusaha untuk menggendong sapi itu naik ke atas atap. George tanya, "Loh, kenapa kenapa kamu melakukan itu?" "Iya, karena ada rumput di atas atapku dan aku ingin agar sapiku memakannya." Makan apa? Makan rumput. Loh, konyol sekali. Kan kamu bisa menyabitnya. Makan itu apa? Nah, akhirnya, oh iya benar juga. Kalau gitu aku naik aja supaya sapinya bisa makan rumput. Si nenek itu naik, tapi dia memotong rumput bukan dengan sabit. Loh, terus dengan apa? Dengan tongkat. Emang bisa? Ya bisa. Kamu konyol sekali. Iya, nanti kalau aku pakai sabit, tanganku bisa terluka kalau pas aku jatuh. Tapi kalau aku pakai tongkat, pas aku jatuh aku bisa pegangan. Nah, gitu. Konyol kan? Jos, aduh orang ini konyol banget. Akhirnya dia pergi lagi ke kota, ya, ke kota yang lebih di atas sana ada bulan purnama yang sedang bersinar. Terus ketika dia sampai di kota, dia melihat ada orang-orang berkumpul di sekitar kolam. Itu ngapain sih? Mereka mengambil-ngambil bayangan bulan. Kamu ngapain? Aku mau ngambil bulan, bulannya jatuh. Itu bukan bulan, itu hanya bayangan bulan. Enggak, Pak, bener. Aku tuh orang yang bijaksana di sini. Bebek Dan itu adalah bulan. Lihat, kita harus segera mengambilnya. Ada bebek. Iya, bebek. Ada tadi bebeknya. Loh, itu kan ada di atas. Oh, iya ya. Oh, bukan. Itu bukan bulan. Itu hanyalah lubang yang terjadi karena bulannya jatuh tadi. George bilang, "Aduh, ini aneh banget orang ya. Kamu bukan orang bijaksana, kamu orang bodoh. Udah, aku tinggalkan saja." Akhirnya dia menyadari bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang konyol, bahkan bodoh. Akhirnya dia sudah berjanji kan bahwa dia akan pulang kembali ke Jess kalau dia menemukan sesuatu yang lebih konyol. Akhirnya benar, dia menikah dengan Jess. Ini juga konyol sekali. Dia menikahi Jess hanya karena telah berjanji bahwa ya, kalau sampai ada yang lebih konyol daripada keluargamu, aku akan menikahimu. Jadi menikahi karena kekonyolan. Terus apa yang terjadi? George berusaha untuk mengajari bersikap peduli terhadap Jess. Apa yang terjadi? Ternyata George ketularan bersikap konyol. Itu maksud saya.
Jadi kalau kita melihat kekonyolan saat ini, aku misalnya melihat kekonyolan istriku, aku berusaha mengajari istriku bahwa aku itu bijaksana, aku ngajari istriku, yang terjadilah aku ikutan konyol. Jadi gimana ketika kita menghadapi seorang pemimpin, menghadapi kondisi negeri yang konyol gitu, maka yang kita bisa lakukan adalah berprasangka baik, membiarkan hal itu terjadi. Berprasangka baik kepada orang itu, bukan berprasangka baik kepada Allah. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Karena aku tidak pernah memilih untuk diciptakan lahir di Indonesia. Kalau saat ini, pada zaman ini, aku menghadapi seperti ini, yang bisa aku lakukan apa? Nah, itu yang misalnya aku kemudian, ini kondisi politik seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu kepentingan mereka kok. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita berpikir saja, berpikir bahwa apa yang terjadi itu istidraj. Orang-orang itu diberi kemudahan untuk diberi kemudahan oleh Allah untuk menunaikan keinginan-keinginan mereka, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan mereka di dunia. Kelak mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apapun. Ini bagian dari iman kepada hari kiamat. Ini bagian dari iman kepada hari akhir. Iman kepada kehidupan sesudah kematian. Oke, itu mereka. Betapa malangnya aku, orang jahat itu. Lalu yang ketiga, kata Adler, untuk kita bisa berani bahagia, apa yang akan kita lakukan? Aku bilang, besok waktu water buset, aku akan cerita tentang ini. Betapa negeri ini, pemimpin ini tuh konyol. Dan kalau kita merasa harus peduli dan mengajari, kita hanya akan bersikap konyol juga gitu loh. Terus gimana ya? Yang kita lakukan adalah melakukan kalau tadi aku kemudian membaca, aku mendidik anak-anakku supaya anak-anakku tidak bersikap konyol, supaya anak-anakku bisa merespon segala kekonyolan ini dengan konyol juga. Nggak perlu harus bersikap bijaksana, tidak selalu harus bersikap bijaksana. Saya bilang kepada anak-anak, kalau kalian berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan interpersonal dengan orang lain, dengan dunia yang kejam, dengan dunia yang tidak peduli, penuh komparasi, manipulasi dan intervensi, apa yang kalian lakukan adalah lakukan apa yang perlu. Berpikirlah dan bertindaklah seperti Slytherin. Anggap saja kalian anggota asrama Slytherin, sehingga kalian semua hanya melakukan apa yang perlu. Terus kalau kita berinteraksi dengan orang yang memang dia menyukai kebenaran, lakukan apa yang berani karena benar, ya kita bersikap kepada mereka seperti seorang Gryffindor. Lalu kalau kita membangun masa depan, ini Indonesia bakal seperti apa nih? Bersikaplah seperti Ravenclaw, lakukan apa yang bijak. Yang bijak pada kondisi seperti ini tuh diam. Apa coba yang bisa kita lakukan? Oh, kita mau dakwah dengan tangan kita gitu, atau nggak bisa. Mau dengan mulut kita, dengan cuitan kita, kita tidak dihargai. Kalau gitu dengan jempol kita, dengan dengan hati kita ya, dengan masang status peringatan darurat, boleh. Itu yang bisa kita lakukan, dan itu misalnya kita anggap sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, bentuk kepedulian, oke. Tapi itu kepedulian kepada orang lain. Kalau dalam Adler, dalam psikologi ini disampaikan, kepedulian itu kepada diri kita sendiri. Yang penting kita memiliki perasaan berkontribusi, maka kita akan memiliki perasaan sosial. Yang bisa kita lakukan bukan apa yang dikerjakan, bukan tugas-tugas yang dikerjakan oleh para pemimpin yang bodoh itu, bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah itu, bukan. Tapi sesuatu yang akan kita kerjakan yang berdampak pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada lingkungan sekitar kita, yang ada yang dekat dengan kita saat ini gitu. Jadi kalau saya di Jakarta, mungkin saya akan bersikap berbeda gitu, dibandingkan dengan saya ada di sini. Nah, sedangkan saya juga tidak bisa memilih apakah saya tinggal di Jakarta atau tinggal di sini. Maksudnya tidak kemudian secara kontekstual itu orang yang ada di Jakarta tidak akan berpikir sama seperti yang saya pikirkan. Nah, ini salah satu yang kemudian membuat kami sekeluarga itu beruzlah ya, mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika terjadi konflik
di daerah Palestina atau di daerah Yerusalem, Nabi Ibrahim alaihissalam itu membawa putranya Ismail pergi ke Mekah, ke tempat yang sunyi, yang gersang. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tinggalkan anak-anakku di sini agar mereka tetap menyembahmu, ya, menyebut namamu, mendirikan sholat. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah manasik haji kami dan seterusnya dan sebagainya. Dibangunlah Baitullah di luar atau jauh dari konflik. Ini untuk membangun membangun diri pribadi seorang anak. Karena ketika anak-anak kita itu sudah sejak awal tuh, sejak dini dilibatkan dengan konflik, ya nanti ya apa yang terjadi ya sesuatu yang buruk gitu. Sesuatu yang dia tidak akan mendapatkan imaji positif. Beberapa orang mengatakan misalnya ya, bisa saja kami dianggap tidak peduli pada kehidupan politik, tapi kami tetap berpolitik. Kami berstrategi bahwa apa yang terjadi hari ini itu adalah keserakahan mereka, dan yang bisa kami lakukan adalah bagaimana menghilangkan keserakahan itu dari sisi rumah, dengan buku, dengan imajinasi yang baik. Yang bisa merubah itu kayaknya itu keajaiban, dan itu hanya datang dari Allah. Itu datangnya pertolongan Allah. Yang bisa kita lakukan ya mengupayakan pertolongan Allah itu datang kepada diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita. Nah, kalau saya seperti ini ya, saya merasa berkontribusi karena saya sudah ngomong kepada teman-teman yang memang sedang berjuang. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada teman-teman. Kalau teman-teman yang tidak bisa datang ke Jakarta langsung, tidak bisa ikut untuk istilahnya itu membangun atau membela kebenaran dan keadilan. Misalnya gini, saya peduli, lalu saya berangkat ke Jakarta, meninggalkan anak-anak saya, meninggalkan istri saya di sini. Ini perbuatan konyol. Jadi kalau saya seperti George ingin berjuang ke sana, menghadapi di sana dan seterusnya, saya akan bersikap konyol kepada anak-anak dan keluarga saya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau terhadap kondisi seperti itu, hampir saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun misalnya nanti si Kaisang saya maju misalnya jadi pilkada, yuk kita bisa milih atau kita bisa menentukan pilihan dengan tidak memilih dia misalnya. Kalau kita merasa itu adalah sesuatu yang curang, kita bisa memilih calon yang kita harapkan baik. Kita punya kekuatan di situ dan itu cukup. Kita ceritakan, kita ajak teman-teman kita, tidak harus bersikap tidak harus bersikap konyol dengan meninggalkan tugas-tugas kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Adil. Jangan sampai kepedulian kita, keinginan kita untuk berkontribusi kemudian menjadikan kita lalai pada tugas-tugas kehidupan kita. Tugas bekerja, tugas mencintai, tugas berteman. Tugas mencintai itu yang paling banyak, keluarga kita. Tugas bekerja itu sesuatu yang wajib karena kita berkontribusi yang terbaik itu bekerja. Yang ketiga itu tugas berteman. Untuk kaitannya seperti ini tuh hal yang minimal kita lakukan. Kita bisa posting, kita bisa jelaskan, kita bisa sampaikan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita yang kelak akan menjadi bagian dari kepemimpinan Indonesia di masa depan dan seterusnya. Begitu. Jadi the truth is, kita akan menghadapi banyak sekali kekonyolan di negeri kita, di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan bukan kemudian mengajari dan bersikap arif bijaksana kepada mereka, tidak. Tapi sikap arif dan bijaksana itu kepada diri kita sendiri. Kita berpikir, kalau saya tadi sampaikan, itu istidrat saja, biarin saja. Sekarang kita berpikir untuk diri kita, keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan. Tanpa kita harus bersikap konyol. Begitu. Tidak perlu memaki, tidak perlu menjelek-jelekan. Silahkanlah Pak Jokowi, silahkan Kaisang, silahkan Gibran, silahkan keluarganya mau jadi kerajaan, ya monggo, itu urusan mereka, itu tugas-tugas mereka.
Saya mengerjakan tugas-tugas saya. Saya tidak perlu mengintervensi mereka, saya tidak perlu mengkomparasi mereka, dan seterusnya dan sebagainya. Saya fokus pada pendidikan anak-anak saya, berkontribusi pada lingkungan sekitar, mencintai bumi, mandiri, dan seterusnya. Sedikit demi sedikit, apa yang saya lakukan ini pasti berguna. Kenapa? Karena saya berprasangka baik kepada Allah. Allah SWT sayang kok sama negeri ini, insya Allah. Terima kasih teman-teman. Semoga What the Book Said episode 23 ini yang saya bingung menyampaikannya gimana. Aduh, begitu ya. Pokoknya kita tidak boleh bersikap terlalu bijaksana untuk orang-orang yang silly seperti itu, yang konyol seperti itu. Mark Twain, seorang sastrawan Amerika, berkata, kalau politik adalah satu-satunya pekerjaan, bidang di mana kamu bisa menipu, bersikap curang, dan kamu tetap dihormati. Jadi kalau kita itu ada di sana, menjadi bagian dari sana, membawa sebuah nilai value yang tulus, murni, penuh dengan kebaikan, tidak pada tempatnya itu. Anda baik, kita bersikap peduli, jujur, menjaga tata nilai, menghargai value, bibit yang baik, tapi disemai di tempat yang buruk, ya akan jelek hasilnya. Terus gimana? Ya jangan bersikap silly, jangan bersikap konyol. Kita cari tempat yang paling pas untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Sudah ada Allah untuk ngurusin orang-orang seperti itu. Tentara-tentara Allah, ya Allah datangkan. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang itu saat ini atau nanti? Itu sebenarnya tergantung dari kemampuan kita untuk memilah dan memilih tugas, pembagian tugas seperti kata Albert. Bahagia nggak di situ? Kalau nggak bahagia, tinggalkan. Kalau nggak bermanfaat bagi keluarga kita, kalau tidak berguna bagi keluarga kita, tinggalkan. Jangan sampai kita berkorban banyak hal gitu, tapi kita berkorban untuk sesuatu yang konyol, sesuatu yang sebenarnya lah itu kan cuma urusan manusia toh gitu. Mereka punya kekuasaan, tidak akan, kan ada hadisnya itu, tidak akan terjadi suatu madharat kecuali Allah SWT yang menghendaki. Madharat itu kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Bahkan mereka pun yang sudah merencanakan itu belum tentu bisa memastikan bahwa keinginan mereka terjadi. Ada banyak buku, misalnya buku tentang dari Herge, dari Joe Jaka Zete, yang buku selain apa tuh The Adventure of Tintin yang judulnya Lembah Kobra. Itu ada saya baca di situ bahwa udah berusaha sebaik-baiknya mempertaruhkan nyawa membangun jembatan untuk Maharaja Gopal. Ternyata Maharaja Gopal membangun jembatan itu bukan untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Terus Terelie menyampaikan banyak sekali di Eliana itu yang saya berkesan itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain menghadapi para pembalak hutan, orang-orang yang menambang dengan menyebabkan kerusakan. Apa yang bisa dilakukan Eliana? Yus doa toh, us gak ono liyane. Nggak ada yang bisa dilakukan. Allah kemudian mengirimkan tentaranya, bukan manusia. Tentaranya adalah hujan, banjir bandang, semua habis gitu loh. Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tetap berjuang, tetap berlaku, berani melakukan hal yang benar. Dan bisa jadi untuk ngurusin menghadapi masalah-masalah konyol seperti ini bukan dengan bersikap konyol kepada mereka, tapi bersikap bijaksana kepada keluarga kita sendiri. Seperti Ravenclaw, lakukan apa yang bijak untuk keluarga kita dan juga untuk masa depan kita. Dengan sendirinya kita akan memiliki perasaan sosial dan berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada What the Book Said episode berikutnya. Sejakku kecil belajar peduli, kelaku besar lebih tanggung jawab.
Aku cinta keluarga. Ku berkarya untuk Indonesia. Ku berkarya untuk Indonesia.